Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhiba. Khafidatur rafi'atu iza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbassa. Wa kuntum ajwajan salasatan fa ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalina wa aqlilum minal akhirin. Ala sururim mawdunatim muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufuna 'alaihim wildanum mukhalladun bi'akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'ina la yusaddauna anha wa la yunzifuna wa fakihah wa fakihatim mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim
wazid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar ala Rasulillah wa alihil athyar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ini acara virtual reunian Sunan Gunung Jati Festival 2020 telah resmi dibuka. Selanjutnya kita akan simak bersama ceramah yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk dapat membacakan CV penceramah kita pada hari ini. Nama Andi Meisak SPDI, tempat tanggal lahir Tanjung Enim 10 Mei 1988. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Kampung Liung Gunung, RT 3 RW 4, Desa Kerta Angsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Data pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman bekerja, pedagang keliling, ngamen, CO trainer Yayasan Mawar Arafah, trainer Internusa Foundation, pengasuh Pondok Pesantren As-Sohabah Cikeas, pendiri Pondok Pesantren Peradaban Bandung, pengalaman berorganisasi Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Moto hidup, Allah tidak akan mungkin membawa kita sejauh ini kalau hanya untuk menterlantarkan kita semua. Baik, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita undang bersama kepada Bang Ameng. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal qudrati wal haibati wal azamati was sultan, wal kamali wal jamali wal jalali wal kibriyai wal jabarut, wala yanamu wala yamutu wala yafutu abadah. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini subhanallah tidak ada kata yang pantas diucapkan kembali. Hari ini pun saya sangat bahagia karena jujur hari ini merupakan pertama kalinya kembali saya
berbicara di depan umum seperti ini semenjak pasca operasi 1 bulan yang lalu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, berkat doa semuanya, sehingga operasinya berjalan dengan lancar. Dan terkejut mendapatkan undangan suruh ngisi seperti ini. Tadinya sempat tidak mau saya terima karena melihat susunan acara, ada guru saya yang sangat luar biasa, ada Kak Sacha Suhendi di sini. Subhanallah, bukan hanya pembina di Pramuka, tapi juga dosen ketika saya kuliah dan juga membina waktu di KMB, di Komunitas Mahasiswa Banten, yang sangat luar biasa, dan juga kakak-kakak pembina yang lain tentu saja. Tapi ini merupakan kesempatan. Di operasi kemarin itu merupakan satu hal pengalaman yang sangat luar biasa kakak-kakak, karena di situ saya merasakan bahwa hidup ini memang tidak lama, sangat sebentar sekali. Saya diponis oleh Allah, bukan diponis oleh Allah ya, diponis oleh dokter. Mohon maaf ini, diponis oleh dokter sebuah nikmat, dikasih penyakit namanya hidrosefalus. Mungkin kakak-kakak ada yang masih bingung hidrosefalus itu penyakit apa ya. Kalau anak kecil, Kak, ini sedikit sebelum saya ceramah, tidak ada niat ceramah saya sebenarnya, cuma ingin berbagi saja. Hidrosefalus itu satu penyakit yang kalau tertimpa di anak bayi atau anak kecil, balita, yang kepalanya membesar. Pernah lihat? Atau lihat video, lihat gambar, atau lihat di internet ada anak yang kepalanya membesar. Nah, itulah sakit hidrosefalus. Tetapi ketika penyakit hidrosefalus ini menimpa orang dewasa, maka kepala tidak membesar. Itulah yang membuat bahaya. Si cairan itu terus menekan otak, sehingga kepala menjadi sering sakit, akhirnya pingsan, sering pingsan, dan sering kejang-kejang. Alhamdulillah kalau untuk pingsan sudah tidak terhitung. Pernah pingsan di Alfamart, pernah pingsan saat sholat di masjid, pernah pingsan di pom bensin, bahkan sempat terkenal di beberapa pom bensin. Loh, Bapak ini udah sehat katanya, karena ternyata pernah pingsan di sana. Tapi itu subhanallah dilalui dari tahun 2016 diponis sakit itu, dan dokter hanya memberikan satu solusi, yaitu dioperasi. Ketika itu saya tidak mau dioperasi, memang orangnya ngeyel dari dulu. Makanya saya mau minta maaf, di momen inilah saya kesempatan ingin minta maaf nih dengan kakak-kakak pembina waktu di Pramuka. Ingin pahamlah bagaimana Bang Ame dulunya, dan ini pun tidak menyangka ini kekuasaan Allah bisa menjadi penceramah, keliling ke sana ke sini, sampai mungkin kalau nggak salah tadi ada siapa tadi yang berbicara yang ceritakan tentang Kak Ivan di Jambi itu. Saya pernah ngisi acara di Jambi, alhamdulillah ketemu sama Kak Ivan waktu itu, ditemenin dengan baik dengan Kak Ivan dengan berseragam polisinya ketika itu, subhanallah. Jadi selama 1 bulan ini, subhanallah, banyak sekali kekuasaan Allah sesuai moto hidup saya yang saya tuliskan di profil saya tadi. Mungkin itu yang akan tema yang saya bawa sore hari ini, yaitu Allah itu tak akan mungkin membawa kita sampai sejauh ini kalau hanya untuk menterlantarkan kita. Ini kunci sukses seorang Bang Ame. Itu saya tidak main-main, saya pernah menjadi seorang pengamen, karena saya dari Palembang. Jadi saya lihat Kak Beda Siska itu saya mau nangis saya. Karena kosan Kak Beda Siska itu tempat saya numpang makan itu dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih ada Kak Beda Siska, termasuk Sanggar Pramuka itu tempat saya numpang makan. Karena dari tahun 2006 saya merantau ke Bandung dari Palembang, nggak ada keluarga satupun di sana. Saya sempat jadi pengamen, saya sempat jualan keliling dan sebagainya, sampai saya masuk ke pesantren Darut Tauhid Bandung. Ini supaya paham, dan nggak bisa diceritakan lagi, tiba-tiba jadi pembicara seperti ini, jadi penceramah dan sebagainya. Jadi ini motivasi buat kakak-kakak yang baru bergabung di Gerakan Pramuka UIN Bandung, bahwa apapun diri kalian sekarang, kalian bisa jadi apapun ketika kalian memiliki pikiran yang positif. Punya pikiran positif, karena pikiran itu akan menjadi tindakan dan karakter, kemudian dialah yang akan menjadi masa depan kita. Karena kenapa? Mohon maaf lahir batin, kita punya kesempatan sukses yang sama, Kak. Kenapa kita punya kesempatan sukses yang sama? Kalau ditanya,
Misalnya Kak Jainal di sini. Saya lihat nih potongan rambutnya keren sekali nih ya Kak Jainalnya, subhanallah ini. Kak Jainal misalnya. Ditanya, Kak Jainal asalnya dari mana Kak Jainal? Atau Kak Beda Siska asalnya dari mana? Dari Palembang. Padahal asal kita ini sama semuanya. Dalam keyakinan kita, akidah kita, asal kita ini sama. Yaitu kita ini pernah berasal sama-sama dari alam yang sama, yaitu alam ruh. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam rahim, mereka semuanya berkumpul di alam ruh. Di alam ruh inilah kita semua pernah bersaksi. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita jawab, qalu bala syahidna. Ya, betul. Engkau adalah Tuhanku. Dan pengakuan itu merupakan satu bukti kalau kita memiliki kesempatan yang sama, dari asal yang sama, dimasukkan ke dalam rahim, tempatnya sama, itu hanya sebesar telur kalau tidak salah ukuran rahim itu, dan kita pun akhirnya lahir ke dunia dengan sangat lucu, luar biasa. Mungkin ada yang masih ingat ketika lahir ke dunia? Kak Popon masih ingat Kak Popon masih lahir? Bujang-bujang. Bujang-bujang ya, subhanallah. Walaupun Kak Popon nggak ingat dia lahirnya seperti apa, walaupun Kak Rusni nggak ingat dia lahirnya seperti apa, ini saya tegur yang dalam ingatan saya aja ini ya, yang ada dan terlihat ini, karena saya pakai HP ini. Walaupun kita tidak ingat kita lahir seperti apa, tapi kita pasti ingat kita pernah dikasih bekal yang sama. Kakak-kakak semua yang saya hormati, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, Kak Saca bisa sesukses seperti saat ini. Ada kakak-kakak kita yang lain. Kemarin saya ikuti acara yang mengisinya itu Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu saya ikut kemarin itu. Subhanallah, menjelaskan tentang pemuda milenial, ada pemuda ini, pemuda itu, hebat-hebat semuanya. Ada Kak Hasan Basri yang sudah saat ini sukses. Itu kakak-kakak kita juga di Pramuka. Banyak sekali kakak-kakak kita di Pramuka yang sangat sudah menjadi orang-orang sukses. Tapi ketahuilah, semua kita memiliki bekal yang sama. Apa bekalnya? Ketika kakak-kakak angkatan WA ini Pokcerot lahir, dari bayi ya, masih ingat suaranya? Ketika teh, ya, nggak mungkin ada yang langsung nyanyi rock atau nyanyi bangkitlah, hai putra putri, Sunan Gunung Jati, Pakuwati, nggak mungkin baru lahir, itu pasti suaranya ya. Ketika kita langsung ayah kita berdiri di telinga kanan kita dan memberikan bekal kepada kita. Mohon maaf ini mungkin kalau yang terlahir secara yatim, tapi tetap di telinga kanan kita pernah diberikan bekal. Ini yang harus kita ingat hari ini kakak-kakak semua. Apa satu bekal itu? Kita diberikan satu bekal yang sama. Nggak mungkin ketika kita lahir ke dunia orang Sunda, mentang-mentang orang Sunda, abdi mah orang Sunda, bekalkan kita, anakku jadilah presiden. Kalau mungkin itu. Atau orang Papua misalnya, Sajojo, bekalnya. Nggak mungkin begitu. Tapi bekal kita sama, saudara semua. Kakak-kakak semua bekal kita sama. Yaitu apa bekal kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bahas sedikit kalimat ini, sangat luar biasa. Apa yang hendak ayah kita maksudkan ke dalam diri kita? Apa yang inginkan orang tua yang inginkan dari diri kita? Seolah-olah ayah kita membekali satu hal kepada kita, anaknya. Anakku, kata orang tua kita, jangan pernah kau khawatir hidup di dunia ini. Karena kenapa? Ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bekal yang sangat luar biasa. Jadi mau dimanapun kita hidup, dimanapun saja kita berada, kita tak perlu khawatir apapun keadaan yang saat ini sedang kita hadapi. Mau corona, coronu, saat ini kan lagi corona ya, hebohnya ya. Itu nggak usah khawatir. Karena apa? Kita udah dikasih bekal, ada Allah yang maha besar. Bekal kalimat yang kedua dari orang tua kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Seolah-olah orang tua kita ingin memberitahukan kepada kita. Yang penting
Jangan pernah kau persekutukan Allah dengan apapun. Saat ini yang sedang menjabat, subhanallah, mungkin ada kakak-kakak yang sedang jadi pejabat, jangan pernah sekutukan Allah dengan jabatan. Kakak-kakak saat ini yang sudah mungkin dikasih kelebihan harta, uang yang sangat luar biasa, jangan pernah sekutukan Allah dengan harta. Jangan sekutukan Allah dengan apapun, karena Allah paling tidak suka dengan disekutukan. Bukankah kita ingat Dwi Satya? Saya emang nggak bahas Tri Satya, Dwi Satya aja. Ada yang ingat nggak Dwi Satya? Coba kakak-kakak, Dwi Satya yang pertama apa, Kak? Kak, Dwi Satya. Yang pertama aja, nggak usah yang kedua, yang pertama. Akwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ya pokoknya begitulah ya, menjalankan kewajiban kita kepada Terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu Dwi Satya. Sekarang Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu kita sudah dengan kehormatan, betul nggak? Demi kehormatanku, itu kehormatan kita. Dan udah dengan kehormatan, akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang saya tanya, yang laki-laki nih, kakak-kakak yang SGD nih, kan SGD itu kan kakak-kakak hebat ya, ke Manglayang aja, wah kakak-kakak SGD jungkir balik sebagainya, itu kuat kakak-kakak SGD mah. Ya, subhanallah, hujan badai dilalui segala macam, sampai-sampai kan yang putih jadi hitam, yang hitam tambah hitam, kan gitu lagu kita kan ya, yang putih jadi hitam, yang hitam tambah hitam, semua itu bohong, padahal mah benar gitu tanya, nu hideng mah hideng gitu. Kebang layang sanggup kadang-kadang kita, tapi ketika panggilan subuh tadi, yang tadi sholat subuhnya di masjid, kita mengaku dengan kehormatan, dengan janji, dengan sungguh-sungguh. Yang subuh tadi ke masjid aja kakak-kakak. Nah, kita ngajinya yang nggak usah yang berat-berat emang. Abdi mata gadu ilmu nanaonnya. Itu padahal dibekal dengan orang tua kita yang memberikan bekal kepada kita. Kemudian bekal yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pengen selamat kita di dunia ini, kalau kita pengen selamat, pengen tenang, pengen santai hidup kita, yaitu ikutilah Rasulullah. Apapun, dari mulai makan, dari mulai sebisa mungkin. Tentu saja ini proses. Bang Ame juga, Masya Allah ini ya. Tadi itu lama tuh nyari baju coklat. Pengen sebisa mungkin kayak pramuka gitu hari ini teh. Karena baju koko saya ini kalau nggak hitam putih, hitam banyakkan putih hitam. Ini nyari baju coklat, subhanallah. Alhamdulillah ketemu satu-satunya ini. Baju ya kayak minimal kayak pramuka lah, biar nyari sorban coklat gitu ya. Saking pengen biar jadi pramuka lagi gitu tanya. Padahal pramuka dan diri kita tuh nggak boleh terpisah, karena tadi nggak ada yang salah dari pramuka. Tri Satyanya aja udah mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berhubungan sekali, sangat luar biasa sekali, sama sekali dengan isi dari bekal yang kita dapatkan ketika kita lahir ke dunia. Kecuali kita nggak diazanin. Ada nggak yang nggak diazanin di sini yang lahir? Semua kita diazanin. Ketika kita mendapatkan bekal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ingat bekal yang selanjutnya. Hayya 'alas shalah. Jadi kalau saat ini hidup kita ngerasa susah, galau, yang purna ini yang jomblo wae, laku-laku ya, dan kawin-kawin ya meren gitu. Ya teh purna masih kena jomblo ya teh. Alhamdulillah. Kalau ke Ame mah alhamdulillah dapat jodohnya juga anak PKW ini. Jadi udah teruji. Anak PKW mah luar biasa kesabarannya. Kemarin gadak-gidik rumah sakit, bagi dia tuh kecil kalau kata anak PKW mah ya. Saya nikah sama Kak Nenden Hasanah, kamu angkatan apa? Coba liatin dulu mukanya sedikit.
Malu pula anak PKW, masa malu gimana nih? Harus jungkir lagi kayaknya nih. Kamu angkatan apa nih? Angkatan The Twin katanya. Ada nggak angkatan The Twin sini? Ayo, tampilkan aku mana? Sini pengen lihat sedikit katanya. Ayo, ingin lihat nih mana nih? Kalau PKW malu mah berarti di push up lagi. Oh, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, itu istri saya. Jadi secara zuriat ini saya punya anak saya itu pramuka sejati itu. Baru bisa dikatakan pramuka sejati ya. Karena bapaknya pramuka, ya indungnya pramuka, ya win kabeh dehnya. Subhanallah ini adik. Jadi itu tadi, ayo, ini bekal yang sangat luar biasa kakak-kakak. Ini bekal umum, sebenarnya bekal ini umum sekali. Semua orang dari Sabang sampai Merauke bahkan sedunia mendapatkan bekal ini. Mau dia orang Amerika, kalau lahir ke dunia nggak mungkin pakai bahasa Amerika. Atau orang Sunda, Allahumma maha agung, mal mungkin. Tapi bekalnya pasti sama. Mau orang Arab, mau orang Mesir, inilah hebatnya. Oleh karena itu, kita perhatikan kembali yuk. Kalau memang kita ngaku pramuka sejati, kita juga harus perhatikan sholat kita, Kak. Harus kita perhatikan. Walaupun kita di gunung, subhanallah dulu pernah saya dipimpin di gunung itu sama Kak Cepi sholat. Enak suaranya ya. Kak Cepi hadir nggak hari ini Kak Cepi? Yang suka nasihatin saya juga ya, subhanallah. Ini harusnya hadir Bang Amai hadir tuh. Kak Cepi pasti sekarang ini berkaca-kaca juga matanya ngelihat Bang Ami sekarang jadi begini gitu ya. Alhamdulillah itu. Ada Kak Rusnyawati, orang pokoknya yang angkatan wah ini pokcrot segala macam gitu. Pasti paham lah. Jadi adikku, oleh karena itu jangan pernah kita lihat orang saat ini. Saat ini boleh jadi teman kita, kakak-kakak kita, tukang HS di Sanggar Pramuka sana ya. Boleh jadi saat ini kakak kita di Sanggar sana tukang nyanyi wae gitu. Ini tukang nyanyi datang ke Sanggar tuh ini tukang nyanyi wae. Alhamdulillah kalau Kak Ame dulu aktifnya di Liska kalau saya dulu. Masih ingat sama Kak Ida dulu diajarin dari Liska. Di situ saya banyak belajar tentang seni. Jadi menggabungkan bagaimana dakwah itu juga ketika digabungkan dengan seni, dengan sholawat, itulah yang akhirnya membawa Bang Ame sampai saat ini. Bahkan sempat heboh waktu saya ikut di Indosiar itu the next UJ karena sering melantunkan sholawatnya UJ, tasbihnya UJ dan sebagainya. Dan saat ini pun alhamdulillah ditunjuk sebagai pengasuh di pondok pesantrennya almarhum Ustadz JP Al-Bukhari di Bogor bersama Kak Yogi. Kak Yogi sekarang jadi kepala sekolahnya di sana, sama dari Pramuka UIN juga di Bogor. Dan saat ini juga lagi merintis juga pondok, yaitu pondok impian lah, pondok peradaban di Bandung, tempatnya di Jalan Manisi, lagi terus kita perjuangkan terus. Mudah-mudahan impiannya bisa seperti Darut Tauhid, pesantren mahasiswa nanti ke depannya. Jadi bekal-bekal inilah Kak yang harus kita ingat. Itu bekal orang tua kita, bukan dari Bang Ame. Itu bekal dari orang tua kita. Jadi yang saat ini sedang galau, langsung ingat bekal ini. Oh iya, tenang. Skripsi itu kecil. Allah yang maha besar. Jangan sampai kita terduakan dengan apapun. Ya, yang galau saat ini masih jomblo aja. Oh, tenang. Tenang, itu kecil. Allah yang maha besar. Ingat bekal dari bapak kita ketika kita lahir. Nah, karena kenapa ketika kita tidak meremehkan sholat, hayya ala sholat, maka langsung dijawab, hayya alal falah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Kamu akan menang, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Itu janji Allah. Kamu akan menang, kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Itu janji Allah. Dan ketika kita sudah sukses, nah ini dia ini yang mantap. Ditutuplah bekal selanjutnya dengan kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah. Karena tidak sedikit, tapi bukan kakak-kakak pramuka UIN. Ini kakak-kakak pramuka Belasono kayaknya ini ya, di mana di daerah Bangladesh lah mungkin. Ketika sudah sukses, mulai ngerasa besar, ngerasa sombong, ngerasa jumawa, dan lupa dengan trisatianya. Padahal tetap
Allah yang maha besar. Tetap kehormatan kita, janji kita bahwa tetap menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu kakak-kakak semua, saya dikasih waktu sampai jam 5, saya pengen berusaha disiplin ini, ya. Kalau di jam saya ini 4.52 ini, ada 8 menit lagi. Saya ingin cerita sedikit, Kak. Jadi kemarin itu operasi, saat ini di badan saya ini udah ada selangnya, Kak. Jadi dimasukkan selang dari perut, Kak. Nama operasinya VP-SAN. Kalau ada yang berani ngelihatnya, nanti lihat aja di YouTube. Istri saya aja nggak berani ngelihatnya. Itu VP-SAN, dimasukkan selang dalam perut, disesar. Jadi kalau pernah ada wanita yang disesar, melahirkan, alhamdulillah saya pernah merasakan sesar ya. Subhanallah memang. Perut ini disesar, dimasukkan selang itu terus sampai ke kepala. Nah, jadi kalau diraba, ini sekarang saya bisa ngeraba selang ini di leher, bisa megang selang. Kemudian di kepala, ini ada tombolnya. Nah, ini ada tombol, Kak. Ini yang benjolan ini bukan benjolan biasa, ini tombol. Jadi untuk mengalirkan cairan yang berlebih di dalam otak, sampai itu dialirkan ke dalam perut. Subhanallah, makanya saya bilang, beruntung sekali, alhamdulillah, Allah jodohkan saya dengan anak TKW ini, karena ketika sadar habis operasi, beliau saya usir, kakak-kakak. Kenapa saya usir? Karena ingatan saya hilang, saya nggak ingat sama beliau. Saya bilang, kamu ini siapa? Saya bilang, kamu ini gadis, jangan ganggu suami orang. Padahal itu istri saya. Jadi, bagaimana perasaannya ya seorang wanita yang menemani diusir? Tapi karena beliau PKW, mentalnya udah kuat, udah biasa katanya ya. Jadi untuk mengembalikan ingatan butuh perjuangan, termasuk hari ini ngelihat Rusni yang sangat luar biasa, ingat lagi. Ngelihat Kak Beda tadi ya, subhanallah. Jadi teringat lagi memori-memori masa-masa lalu, bagaimana bareng-bareng dulu ya, berjuang di PAI, subhanallah. Jadi terima kasih banyak kepada Kak, dihubungi oleh Kak Mimbi. Saya pun tak tahu pula ya Kak Mimbi itu yang kayak gimana mukanya ya, subhanallah ya. Karena fotonya itu hanya dari belakang seorang akhwat yang sangat soleha. Masya Allah. Masya Allah. Kak Mimbi lah yang mengundang. Untuk saya bilang ini nggak salah nih saya yang ceramahnya. Apa karena nggak tahu mungkin keadaan saya seperti sekarang ini nggak sedahsyat Bang Ame aksi panggungnya seperti dulu ya. Tapi insya Allah bentar lagi pulih ini. Ini pun alhamdulillah udah bisa berjalan kembali, udah bisa jalan-jalan gitu. Cuman kalau untuk naik manglayang kayaknya belum bisa kayaknya. Kalau untuk naik manglayang kayaknya belum bisa. Tapi apapun yang terjadi, hadapilah hidup ini dengan sangat luar biasa, adikku. Karena memang kita sudah dibekali oleh orang tua kita dengan bekal yang sangat luar biasa. Dan Pramuka UIN Bandung itu bedanya itu. Pramuka UIN Bandung itu harus punya beda, dia harus lebih terlihat mantap tauhidnya. Terlihat harus mantap tauhidnya. Karena jadi bukan hanya jiwanya yang mantap, bukan hanya fisiknya yang mantap, tapi juga tauhidnya yang mantap. Jangan takut hadapi hidup seperti apapun, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ketika bekal ini kita pegang, bekal dari orang tua kita ini, karena kalau asal kita sudah sama, tadi sudah saya jelaskan, asal kita sama-sama dari alam ruh. Bahkan nenek moyang kita sama-sama Nabi Adam. Mau apa lagi? Ini nenek Adam dari Nabi Adam. Asal kita sama-sama dari alam ruh, pernah tinggal di alam rahim. Nggak mungkin dari alam ruh langsung melompat ke dunia, tinggal dulu di alam rahim. Dari alam rahim kita lahir ke dunia, bekalnya pun sama. Jadi kalau semuanya sama, berarti kesempatan sukses kita sama. Saya yakin pendiri Pramuka sangat paham tentang hal ini, sehingga ingin menyamakan semua makhluk dengan panggilan kakak-kakak. Coba, tidak ada organisasi manapun yang menyamakan semuanya menjadi sama sebagai sebuah kesetaraan. Kak Saca itu saya yakin, saya nggak tahu sekarang gelarnya apa, mungkin udah doktor, apa mungkin udah profesor, tapi ketika dia bergabung ke sini, dia hanya dipanggil Kak Saca. Subhanallah. Kak Popon juga saya nggak tahu, mungkin gelarnya apa,
Dokter Haja, MAG atau apa, nggak tahu saya gelarnya apa. Tapi ketika dia di sini, beliau hanya dipanggil Kak Popon, Kak Rusni, Kak Elsa, dan sebagainya. Ini menandakan apa? Pramuka merupakan organisasi yang sangat luar biasa. Kita bisa bergabung di sini dengan terus berprestasi, dan kita sama-sama sukses. Sukses sama-sama, sama-sama sukses. Mohon maaf lahir batin, angkat jari kelingkingnya. Pramuka punya salam, Bang Ami pun punya salam. Ini saya belajar dari Bung Del Sumbang. Ketika itu beliau mengangkat jari kepada orang-orang di panggung, dia bilang, salam cinggir, dia bilang, ya, salam cinggir. Saya bukan orang Sunda, yang saya tangkap cingir, sampai sekarang cingir, padahal cinggirnya, ada G-nya ya, cinggir, tapi sampai sekarang jadi terkenal Bang Ame salam cingir ya. Sekali saudara, kalau saya bilang, salam cinggir, Pramuka UIN Bandung, sekali saudara, kita jawab saudara selamanya ya, siap ya. Salam cinggir, Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sekali saudara. Saudara selamanya. Salam Pramuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Aba yang sangat luar biasa. Semoga Bang Aba selalu disehatkan dan segera diangkat penyakitnya ya. Amin. 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 Baik, alhamdulillah. Tak terasa Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung genap berusia 42 tahun. Yang tentunya akan terus berinovasi menuju Road to Golden Age of UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Maka dari itu, kita sambut perwakilan dari Purna untuk menyampaikan harapan ke depannya untuk Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami hormati, Kak Uus, disilahkan. Ada suaranya ada? Ada. Ada, ya. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya ulangi ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Biasa. Ya, boleh. Nah. Semangat pagi kakak-kakak. Pagi. Semangat pagi kakak-kakak. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hamdan wa syukuran lillah. Bersyukur kita kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauladan hidup kita dan Rasul terakhir yang membawa risalah kenabian kepada kita. Juga kita mohonkan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjunan, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita umatnya dari awal sampai akhir zaman. Mohon maaf saya memang tadi mengikuti, tapi karena masih di perjalanan, ini pulang dari pengabdian. Sekarang juga masih di perjalanan dan menghentikan dulu sementara kegiatan menyetir. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, yang terhormat, yang saya hormati para pembina, MABI, unsur pimpinan di Gerakan Pramuka serta di Kampus UIN Sunan Jati Bandung. Kakak-kakak alumni yang kami cintai dan kami banggakan, serta adik-adik yang masih aktif menjadi peserta didik di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Dewan Ambalan Racana Sunan Gunung Jati Pakungwati yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Meskipun tidak bisa bersua langsung di daratan, tapi ini sebuah momen yang patut kita syukuri dan kita berterima kasih kepada yang memfasilitasinya. Saya mungkin kalau dikatakan mewakili agak sulit karena memang tidak ada mandat kepada saya untuk mewakili pembicaraan hari
paling tidak hanya hari ulang tahun kepada seluruh aktivis gerakan pramuka, khususnya pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, baik yang masih sebagai peserta didik, mungkin juga alumni dari peserta didik, saya ucapkan selamat. Dan saya adalah angkatan ke-11 tahun 90. Jadi pramuka UIN itu ada sekitar tahun 78, 79. Angkatan saya di Pangalengan waktu itu. Kemudian saya juga merasa berbahagia hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, kakak-kakak pramuka, lintas generasi tentunya. Dari gerak anggota pramuka zaman sebelum saya ada di kampus UIN, sampai sekarang pramuka UIN alhamdulillah masih eksis. Tiada lain ini karena kita punya visi yang sama, bagaimana menjadikan pramuka sebagai alat dakwah. Itu adalah visi awal gerakan pramuka kita. Ini sangat berharga dan berbeda dengan yang lain. Karena ini adalah visi dakwah, maka tugas kita sebagai pramuka, sebagai pembina atau masih peserta didik adalah mengajak manusia yang lain menuju surganya Allah. Itu esensi dakwah yang kita lakukan melalui gerakan pramuka. Oleh karena itu setiap kegiatan harus punya nilai dakwah, ada ruhnya gitu, yang harus kita pertahankan di seluruh lintas generasi apapun kegiatannya gitu. Kita juga punya harapan tentunya sebagai orang yang pernah aktif di pramuka, dan patut juga berterima kasih kepada kakak-kakak pembina, karena kita bisa seperti ini adalah jasa-jasa mereka. Tanpa mereka tentu kita tidak bisa seperti ini. Memberi manfaat kepada lingkungan, memberi manfaat kepada semua yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah sebaik-baik manusia, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Saya juga tadi mendengar ada ceramah ya dari siapa? Saya mohon maaf, jadi karena sudah lama mungkin tidak begitu mengenal, karena berubah. Kalau dulu kurus kering rata-rata itu pramuka kita. Nah sekarang kelihatan sudah berubah, lebih tampan, lebih cantik begitu. Alhamdulillah ya. Nah ini kenapa bisa begitu? Karena pada prinsipnya semua pramuka selalu bahagia. Tidak ada kata susah, karena susah hanya orang yang lemah. Gitu. Pramuka tidak boleh lemah, kita kuat. Kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat harapannya. Dan itulah yang akan memandu kita dalam perjalanan hidup sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Selanjutnya Kak sekalian, harapan kita tadi bahwa kita ingin silaturahmi ini jangan berhenti di sini. Meskipun sekarang zaman COVID ya, COVID-19, tetapi kalau di kemah saya kira itu hilang itu protokol kesehatannya. Saya di kemah itu sudah sehat, insya Allah. Ya, karena udara sejuk gitu ya, kemudian suasana hati itu mampu mengusir virus yang ada dalam tubuh kita dan lingkungan kita. Jadi nanti saya berharap memang pertemuan yang akan datang itu dalam perkemahan. Paling tidak kita bisa mengenang kembali lah. Di samping mungkin ada yang jenuh dengan pekerjaan, dengan rutinitas sehari-hari, maka perkemahan akan menjadi jawaban dari seluruh masalah hidup. Kalau saya begitu menyebutnya, ya. Karena dengan berkemah apapun selesai. Selanjutnya juga sebagai harapan bahwa memang pramuka kita itu khususnya di UIN memang harus dipikirkan untuk apa ya, jadi sekarang sudah lebih baik saya yakin, hanya bagaimana agar alumni ini, kita alumni pramuka ini dulu pernah dirintis, jadi setiap alumni itu selalu punya tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Jadi pramuka kita jangan sampai ada pramuka yang nganggur, alumni pramuka UIN tapi nganggur gitu. Nganggur dalam tanda kutip ya, sebenarnya nggak ada yang nganggur sih, dalam melamun juga adalah bekerja begitu. Pekerjaannya kan melamun. Nah, tapi paling tidak pramuka UIN memberikan nilai tambah terhadap lingkungannya. Juga alumni UIN itu
bisa membantu adik-adik kita yang sama dalam kemampuan ekonomi, tetapi minimal bisa menyalurkan lah alumni-alumni UIN misalnya. Kalau yang dia menjadi seorang manajer, bos atau apa, mungkin bisa seperti itu. Atau mendorong para pramuka UIN untuk menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Oh ya, ngomong-ngomong ini sampai jam berapa menit saya diberi waktu? Masih ada ya 5 menit lagi? Atau udah habis? Saya tidak tahu ini. Terlalu serius kelihatannya. Halo? Mana ini moderatornya? Saya tidak. Iya Kak, ada waktu. Masih ada waktu ya? Ya. Oh iya. Saya memang dihubungi Kak Baban waktu itu. Bagaimana kalau di acara reuni alumni dengan virtual. Memang tidak bisa, saya yakin tidak semua alumni hadir pada kesempatan ini, tapi paling tidak kegiatan seperti ini memang jangan sampai terputus setiap tahunnya gitu. Sebab nanti jangan sampai ada alumni yang tidak dikenal adik-adiknya dan adik-adiknya juga tidak mau mengenal kakak-kakak alumninya. Jadi kita itu ada dalam satu bingkai kebersamaan di Pramuka UIN. Jadi sebenarnya tidak ada alumni, tidak ada anggota. Semuanya adalah Pramuka Indonesia. Pramuka UIN, hanya ada yang berstatus sebagai peserta didik dan aktif, ada yang mereka sudah berada di tempat lain. Paling tidak, halo, ini adalah arena bagi kita. Hanya memang ke depan dipikirkan untuk bertemu dalam langsung, bertatap wajah, bersentuhan dan sebagainya. Memang perlu disiasati lah untuk bisa seperti itu. Saya kira ada momen apa setelah ini pengenalan kepramukaan ya. Itu bisa juga mungkin dijadikan ajang jika masih ada PK-nya. Kemudian ada penerima PMT ya dan P2L. Nah ini sebenarnya kalau saya menunggunya P2L itu diajak kemah gitu. Atau kader lapangan gitu, asruk-asrukan seperti. Karena memang dan terus terang saja saya memang alumni yang lain juga banyak yang karena kesibukan sudah tidak bisa berkemah. Jadi kalau diajak Pramuka UIN itu ada kesempatan untuk patih goah, kita beralasan gitu. Kita diundang Pramuka UIN nih untuk berkemah gitu. Padahal untuk reunian itu penting. Kecuali yang suami istri alumni Pramuka UIN itu nggak ada masalah ya bareng-bareng. Jadi kita tunggu acara-acara lain yang membawa alumni, itu harapan kita. Karena alumni ini sebenarnya sederhana. Ya, sederhana. Kita ingin melihat adik-adik kita lebih baik dari kita gitu ya. Lebih baik dan itu pasti terjadi karena semakin hari kita belajar dari pengalaman di masa yang lalu begitu. Nah, kemudian saya lihat di sini ada Kak Popon ya. Kak Popon itu generasi Kang Mursidin kalau nggak salah. Meskipun pada angkatan saya tidak sempat aktif, tapi ada ketua Racana. Ya, ketua Racana, kemudian ada kakak-kakak yang lain, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semuanya adalah keluarga pramuka. Mereka satu hati dengan kita. Paling tidak ada sesuatu yang buat kita ada dalam satu bingkai ya Pramuka UIN, dan itu jangan dilupakan. Jangan sampai saya misalnya ke daerah Sukabumi, ada orang Sukabumi, tidak ada satupun yang mengenal begitu. Padahal banyak alumni. Nah, atau ke Ciamis. Nah, nanti kita database-nya di ini. Jadi ke depan mungkin kita ada semacam safari reuni. Jadi berpindah lah tahun ini di mana, tahun ini di mana, itu mungkin, dan saya pasti bisa. Dan saya pun siap jadi tuan rumah gitu, menerima kakak-kakak berkemah atau mau bersilaturahmi dalam acara reuni kita. Mungkin sekalian itu saja saya kira, karena sudah 14 menit ya. Betul. Nah, ya memang kadang kita kalau ngobrol tidak di konsep agak bingung juga begitu. Saya memang tidak buat konsep, jadi saya sampaikan apa yang terpikir hari ini, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan, pertama saya ulangi, selamat kepada keluarga besar Gerakan Pramuka UIN, hari ini berulang tahun yang ke-42 ya. Nah, dihitung sajalah, saya angkatan 11 itu pasti, berarti tinggal ngitung.
berapa tahun. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang memfasilitasi, terutama kepada Dewan kegiatan ini. Yang ketiga, saya sampaikan juga salam hormat buat kakak pembina yang telah mengabdikan diri dalam Pramuka UIN sehingga membuat kami bisa menunjukkan jati diri kami yang sebenarnya. Kemudian saya juga sampaikan kepada teman-teman, para alumni, ayo kita sama-sama bangun silaturahmi, bangun kebersamaan, satu visi, satu misi. Juga ada yang masih anggota, ayo jaga visi Pramuka kita, yaitu Pramuka sebagai media dakwah. Nah itu yang penting, itu spiritnya. Jadi apapun kegiatannya harus punya nilai dakwah. Kalau tidak berarti kita kehilangan spirit dari gerakan Pramuka UIN, karena itu yang melandasinya. Saya ingat betul bagaimana kakak-kakak alumni yang lalu menyampaikan waktu saya masih di Pramuka UIN. Ingat, tugas kita adalah dakwah, sebagaimana tugas kita sebagai manusia. Itu saja, terima kasih. Semangat pagi. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak sekalian. Selanjutnya yaitu prosesi pemotongan tumpeng yang bisa kita lihat bersama di layar Zoom. Di sana sudah nampak para jajaran ketua dewan yang nampaknya sudah bersiap untuk memotong tumpeng. Dan saya melanjutkan perjalanan. Dipantau terus. Ya, selamat jalan Kak Us. Semoga Ya, siap, selamat, siap. lancar. Amin. Sudah nampak di sana para jajaran ketua dewan yang sudah bersiap untuk melaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada ketua dewan Rasana Sunan Gunung Jati, kepada Kak Muhammad Nur Subhanuddin Alwi SGD untuk memberikan kata-katanya. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih moderator beserta host dan teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik, yang saya hormati jajaran Ketua Gudeg, para pembina, para pamong, serta jajaran pengurus dan kakak-kakak senior-senior alumni Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa bersilaturahmi, memanjangkan usia, memanjangkan rezeki kita semua. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin kakak-kakak sekalian, saya Muhammad Nur Subhanuddin Alwi yang pada hari ini alhamdulillah masih menjabat sebagai Ketua Dewan Racana beserta teman-teman yang ada di sini selaku Ketua Dewan Ambalan dan Racana Gerakan Pramuka UIN Bandung. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak sekalian, kakak-kakak alumni dari angkatan 1 sampai angkatan sekarang 42 ya, tidak terasa. 20.000. Perjalanan pramuka yang begitu panjang dengan sejarahnya, dengan jerih payahnya, dengan pengorbanannya, kakak-kakak semua sampai saat hari ini, alhamdulillah Gerakan Pramuka UIN Bandung bisa tetap jaya, bisa tetap menjadi pelopor Gerakan Pramuka Perti di Indonesia. Selanjutnya, alhamdulillah berbagai prestasi telah kita raih selama ini di berbagai kegiatan, baik itu regional di Jawa Barat ataupun sampai nasional. Dan bahkan di tahun 2019, alhamdulillah kemarin kita mendapatkan apresiasi dari kakak-kakak di Eropa ya yang senantiasa telah melakukan studi banding kepada kita sebagai acuan untuk tesis di salah satu universitas di Eropa. Itu menjadi salah satu prestasi yang sampai saat ini kita kenang karena kita sudah dikenal oleh teman-teman kakak-kakak semua di mata internasional. Alhamdulillah, ini semua berkat jerih payah, berkat dukungan, berkat support, doa, dan tentunya harapan dari kakak-kakak semua yang mana setiap generasi ke generasinya senantiasa ada, yang mana setiap generasi ke generasinya senantiasa mengontrol kita, membimbing kita selaku adik-adiknya. Yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan ya mungkin seadanya kita
karena memang apa ya, situasi yang memungkinkan seperti ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk senantiasa bisa bersilaturahim, senantiasa bertatap muka kembali dengan kakak-kakak semua, meskipun tidak secara langsung begitu. Walaupun ya secara terbatas lah seperti ini begitu Kak. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, banyak sekali rasa syukur, ucapan alhamdulillah yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga tak terhingga kepada kakak-kakak sekalian, kakak-kakak senior di Gerakan Pramuka UIN Bandung. Tentunya harapan kami ke depan mudah-mudahan Gerakan Pramuka UIN Bandung semakin jaya, semakin bisa mencetak kader-kadernya untuk bisa bernilai, memiliki manfaat khususnya untuk masyarakat, khususnya bagi bangsa dan negara, dan umumnya buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya harapan kita mudah-mudahan di ulang tahun ke-42 ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman, sahabat-sahabat Gerakan Pramuka di Indonesia khususnya. Pramuka kita bukan hanya untuk Gerakan Pramuka UIN Bandung, melainkan hari ini Gerakan Pramuka UIN Bandung hadir untuk mengawasi Gerakan Pramuka di Indonesia. Mudah-mudahan dengan usia yang ke-42 ini menjadi awal kita, menjadi baku loncatan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi nusa dan bangsa khususnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kakak sekalian izin sebelumnya saya mewakili seluruh keluarga besar di Gerakan Pramuka UIN Bandung sebagai rasa tasyakur, tadabur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana di sore hari ini dengan pemotongan tumpeng yang mungkin memang secara simbolis ya kita serahkan, kita berikan, ya kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi simbolis kita untuk senantiasa menjaga silaturahmi, senantiasa bisa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dengan tanpa mengorasi rasa hormat, langsung saja mungkin sebagai perwakilan silakan. Sebagai perwakilan Kak, ini kita ucapkan bismillah bersama-sama, mudah-mudahan di usia yang ke-42 ini harapan-harapan dari Gerakan Pramuka UIN Bandung, harapan-harapan dari kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan bisa dikabulkan baik di tahun selanjutnya dan di tahun-tahun yang akan datang. Tanpa menguras secara hormat, saya ingin kepada seluruhnya untuk bisa membuka videonya dibuka dan jangan di-mute-kan. Kita ucapkan bismillah dan yang secara kompak begitu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Gerakan Pramuka UIN Bandung bisa menjadi lebih baik lagi. Manfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 2 kali tepuk pramuka. Barakallah Pramuka UIN Bandung. Oke, terima kasih kakak-kakak. Alhamdulillah dengan cara simbolis pemotongan tumpeng di tepatnya di tanggal 22 Juli ya, di 22 Juli hari ini jam ini kami menyatakan bahwasannya Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung telah beranjak usia ke-42. Berkah untuk semuanya, berkah untuk kakak-kakak semua. Mudah-mudahan sukses selalu, jaya selalu dengan sebagai profesi yang telah diemban
amanah yang telah diemban untuk hari ini. Begitu. Sekian dari kami selaku jajaran Ambalan Racana, Ketua Dewan Ambalan Racana tahun 2019. Terima kasih. Tandang walau seorang, binangkit natanan rakit, lumaku sauyunan, pramuka, kuat dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada jajaran Ketua Dewan yang telah melaksanakan prosesi pemotongan tumpeng. Mohon maaf, Kak Mega, untuk di-unmute. Oke, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Silahkan, Kak. Terima kasih. Baik, Barakallah Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang genap berusia 42 tahun. Dan tentunya tidak luput banyak orang-orang yang berprestasi di dalam gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Maka dari itu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya pembacaan surat keputusan nomor 1 tentang penghargaan anggota berprestasi. Surat keputusan nomor 2 tentang penganugerahan bintang tahunan PKW. Surat keputusan nomor 1 tentang penganugerahan bintang tahunan SGD yang akan dibacakan oleh Kak Muhammad Nur Subhanuddin Alwi SGD, Kak Anton Hidayatullah SGD, beserta Kak Ayuli Isnandi di PKW. Disilahkan. Baik, izin kakak-kakak, alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung kini telah menghadirkan kader-kader yang memang berkualitas, kader-kader yang kreatif, kader-kader yang inovatif. Berbagai prestasi telah diraih, dan izin pada hari ini saya beserta teman-teman untuk membacakan surat keputusan dari Ketua Gugus Depan Kota Bandung 23001-23002 tentang penganugerahan bintang tahunan tahun 2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama surat keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 23001-23002 Basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentang penganugerahan bintang tahunan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kedua, mereka yang tercantum di dalam melampirkan surat keputusan ini adalah penerima penganugerahan bintang tahunan Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Bandung 23001-23002 tahun 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 23001, Ketua Gugus Depan Kota Bandung, Basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung nomor 01 tahun 2020, nama Anton Hidayatullah SGD, Satuan TSGD Bintang Tahunan 3, Zainal Arifin SGD, Satuan TSGD Bintang Tahunan 2, Ashari SGD, Satuan TSGD Bintang Tahunan 2, Muhammad Taufik Hidayat SGD, Bintang Tahunan 2, Dimas Alfiansah, Bintang Tahunan 2, Ramadan SGD, Bintang Tahunan 2, Akmal Hakim SGD, Bintang Tahunan 3, Nurhuda Fadilah Nugraha, Bintang Tahunan 2, Farhan Naufal Akbar, Bintang Tahunan 2, Faras Muhammad Hambali SGD, Bintang Tahunan 2, selanjutnya Abdul Aziz Muharram Mulyadi SGD, Bintang Tahunan 1, Bayu Firmansah, Bintang Tahunan 1, Okta Islami Rahman, Bintang Tahunan 1, Wahyudi, Bintang Tahunan 1, Muhammad Wildan Firdaus, Bintang Tahunan 1, Ibnu Hibban Al-Mutakin, Bintang Tahunan 1, Agung Rizki Maulana, Bintang Tahunan 1, Dafa Alfi Syahri Ajni, Bintang Tahunan 1, Nizamuddin Aulia, Bintang Tahunan 1, Febi Rizal Fauzi, Bintang Tahunan 1, Muhammad Yasin Nurjaman SGD, Bintang Tahunan 2, Hendra Alhamida, Bintang Tahunan
2. Torik Abdul Aziz, bintang tahunan 2. Fauzan, bintang tahunan 2. Ali Idrus, bintang tahunan 2. Fahmi Ruzanul Ulum, bintang tahunan 2. Arfan Muhammad Taufik, bintang tahunan 2. Chandra Alimin, bintang tahunan 1. Dimas Alfian Sadeana, bintang tahunan 2. Adam Al-Maghribi, bintang tahunan 1. Muhammad Gufron, bintang tahunan 1. Riza Aulia, bintang tahunan 1. Miftah Anwar, bintang tahunan 1. Akbar Armanda, bintang tahunan 1. Gilang Setiawan, bintang tahunan 1. Nur Diana, bintang tahunan 1. Hasbi Nur Aziz, bintang tahunan 1. Muhammad Hikam, bintang tahunan 1. Muhammad Usmanuddin Alwi, bintang tahunan 3. Dasep SGD, bintang tahunan 2. Abdul Muthalib, bintang tahunan 2. Ahmad Yani, bintang tahunan 2. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juli tahun 2020, Gus Depan Kota Bandung 23001, Ketua Dr. Haji Sacha Suhendi MAG, dicap dan ditandatangani. Selanjutnya untuk yang kedua, TPKW yang akan langsung dibacakan sama Ketua Dewan Racana DPKW. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 23002 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung nomor 2 tahun 2020 tentang penganugerahan bintang tahunan. Menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Surat Keputusan Gugus Depan Kota Bandung 2302 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentang penyampaian bintang tahunan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kedua, mereka yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini adalah penerima penganugerahan bintang tahunan Gerakan Pramuka Gugus Depan Kota Bandung 2302 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kelurahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung tanggal 22 Juli 2020. Gugus Depan Kota Bandung, Ketua Kak Dr. Andewi Sartini MAG, dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 2302 basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung nomor 2 tahun 2020. Nama Kasiti Mimbi Salmani PKW, bintang tahunan 2. Elsa Primananda PKW, bintang tahunan 2. Nur Rahmasya Nur, bintang tahunan 2. Ade Rizka PKW, bintang tahunan 2. Afrida Kartikaningrum PKW, bintang tahunan 2. Fitriasari PKW, bintang tahunan 2. Omiyati, bintang tahunan 2. Syifa Afianti Nur Fadilah PKW, bintang tahunan 2. Linda Tazkiyatul Munawaroh, bintang tahunan 2. Afifah Nurul Inayah PKW, bintang tahunan 2. Eri Nur Fitri, bintang tahunan 1. Asti Sofia Selsha Akila, bintang tahunan 1. Dewi Nur Hasanah, bintang tahunan 1. Dara Sekar Jingga, bintang tahunan 1. Sarah Zafira, bintang tahunan 1. Riko Nurwidah, bintang tahunan 1. Ilmi Anissa Mardiana PKW, bintang tahunan 3. Siti Zakia Arfi Hairani, bintang tahunan 2. Irma Yuliana PKW, bintang tahunan 3. Anissa Syafira Muntaha, bintang tahunan 2. Nida Lutfi Awaliyah, bintang tahunan 2. Revina Damayanti PKW, bintang tahunan 2. Aisiti Syarifah PKW, bintang tahunan 2. Raden Eriska A PKW, bintang tahunan 2. Sinta A PKW, bintang tahunan 2. Anissa Fitri Milenia PKW, bintang tahunan 2. Kania Audina PKW, bintang tahunan 1. Gina Ulfiah, bintang tahunan 1. Sri Mulyani, bintang tahunan 1. Salma Dinda Regina, bintang tahunan 1. Ainun Azizah, bintang tahunan 1. Sancia Putri, bintang tahunan 1. Tiara Nurul A bintang tahunan 1. Lina Rosalina, bintang tahunan 1. Sarah Leli, bintang tahunan 1. Haifa Nurulita, bintang tahunan 1. Devia Hamdiani, bintang tahunan 1. Diani Maulidia, bintang tahunan 1. Lulfa Laila, bintang tahunan 1. Dea Aulia, bintang tahunan 1. KR Yanti Nurmala Dewi PKW, bintang tahunan 2. Nurmaya Khairunisa PKW, bintang tahunan 2. Eis Lesyafti Fatimah, bintang tahunan 1. Dan Putri Ismiatul Solihah, bintang PKW, bintang tahunan 1.
Ditetapkan di Bandung tanggal 22 Juli 2020. Gus Depan Kota Bandung 2302. Ketua Kak Andewi Soehartini MAG dicap dan ditandatangani. Selanjutnya pembacaan anggota berprestasi oleh Kak Anton Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kakak-kakak semuanya. Di tahun ini, para anggota Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati banyak mendapatkan prestasi-prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, saya langsung saja membacakan surat keputusan. Surat keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 2301-23002, basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nomor 01 tahun 2020, tentang penghargaan anggota Gugus Depan berprestasi. Ketua Gugus Depan Kota Bandung 2301-23002, basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan penghargaan anggota gugus depan berprestasi. Pertama, penghargaan anggota gugus depan berprestasi bertujuan untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota gugus depan berprestasi Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kedua, mereka yang tercantum di dalam surat keputusan ini dinyatakan sebagai anggota gugus depan berprestasi Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Lampiran surat keputusan Ketua Gugus Depan Kota Bandung 2301-23002, basis UIN Sunan Gunung Jati Bandung, nomor 1 tahun 2020, tentang penghargaan anggota gugus depan berprestasi. 1. Rikoh Nurwidah, prestasi juara harapan 1 lapor. M. Fahmi Reksa SGD, juara 2 Duta Genre Kabupaten Bandung. Wulan Purnamasari, juara harapan 2 Mojang Subang. Erianti Nurmala Dewi PKW, juara 2 MTQ Kota Bandung. Jabar Future Leader atau Ajudan Gubernur Jabar. Risma Muniroh PKW, juara 2 News Presenter Kegiatan Prosen 2.0. Jabar Future Leader atau Ajudan Gubernur Jabar. M. Yasin Nur Jaman SGD, juara 3 Duta Genre Kota Bandung. Arfan M. Taufik SGD, juara 1 LKTI MTK tingkat nasional dan Jajaka Agroteknologi. Royhanuddin SGD, Delegasi Speaker tahun 2020. Ervin Nurfalah SGD, Delegasi Speaker 2020. R. Eriska Ayang PKW, 10 besar lomba menulis puisi. Dina Amelia Putri, Duta Pemuda Indonesia Kabupaten Ciamis. Mei Aulia, juara 2 Bayangkara Vlog Competition Polres Brebes. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Juli tahun 2020. Gugus Depan Kota Bandung 2301, Ketua Dr. Haji Sacha Suhendi MAG dicap dan ditandatangani. Gugus Depan Kota Bandung 23002, Ketua Dr. Andewi Soehartini MAG dicap dan ditandatangani. Mungkin itu saja pembacaan surat keputusan dari Ketua Dewan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada jajaran Ketua Dewan yang sudah membacakan surat keputusan. Baik, kakak-kakak selanjutnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Muhammad Farhan Naufal Akbar SGD. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup kegiatan sore hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pada hari ini dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh kebahagiaan dan keberkahan darimu ini, kami segenap keluarga besar Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan penuh ketundukan, kekhusyuan dan rasa syukur atas segala nikmat-Mu, memanjatkan doa permohonan kepadamu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, di hari ulang tahun Gerakan Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ke-42, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, semoga organisasi kepramukaan ini akan terus menebarkan kebermanfaatan untuk masyarakat khususnya dan secara umum untuk agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan untuk mengemban amanah ini, agar kedepannya Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung dapat lebih baik lagi dan semakin kompak. Jauhkan kami dari perpecahan dan bentuk kezaliman yang semakin jauh dari keberkahan-Mu ya Allah. Tuntunlah hati kami agar selalu ikhlas dalam berjuang. Anugerahkan ketabahan kepada kami agar dapat menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, selanjutnya yaitu akan ada sesi dokumentasi. Untuk itu kepada kakak-kakak semua kami himbau untuk membuka untuk baik. Nampaknya udah pada siap nih, Kak. Dari 61 peserta kami himbau untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi oleh Ya, Kak, didinya, Kak. Jempolnya Kak di atas, Kak. Jempolnya di atas, Kak. Oh, jempolnya di atas, boleh? Ya, oke. Jempolnya di atas semuanya. Saya hitung mundur ya. 3, 2, gitu. Baik, lagi Kak, boleh? Gaya bebasnya, gaya bebasnya. Boleh? 1, angkat 2 jari biasanya. 3. Oke Kak, saya terakhir boleh minta kepalan tangannya. Kita keluarkan energi positif dari kita semua. Kita harus bersinergi untuk menyanyikan Gerakan Pramuka lebih baik lagi. Boleh kan minta kepalan tangannya? Pramuka Jaya ya. Ya, boleh. Tim dokumentasi siap? Ya.
Oke. Sebentar, katanya belum siap. Tahan. Mohon untuk bersabar. Bersabar, tahan. Oke, boleh kita kepalkan tangan. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kakak untuk kita semua. Boleh? Luar biasa. Luar biasa sekali. Baik, kami Ega silakan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah berada di. Gimana kak? Usul terakhir nyanyi Mars SGD PKW kak, kangen kak. Oh boleh. Boleh. Siap. Boleh. Dipimpin sama host ya. Boleh dipimpin oleh para pemangku adat. Mungkin sudah Semuanya hadir ya kak ya, semuanya kak. Ya, semuanya boleh di-on-kan audionya. Sebelumnya boleh di depan ada audionya dan mohon izin Izin kak sambil dibuka semuanya video Mandana atau Pak Zainal di sana. Dan kameranya juga untuk dibuka. Sudah siap? Siap. Boleh Kak Syari dibuka. Biasa. Oh, luar biasa. Semangat. terakhir kak Amsal semuanya kak. Amsal semuanya. Oke, Amsal ya. Sekarang kita Amsal dipimpin oleh Ketua Dewan. Mohon izin kepada Kak Bambang. Bangkitlah, hai putra putri Sunan Gunung Jati. Mohon izin saya memimpin Amsal semuanya ya. Dengan ucapan nanti kalau misalkan saya bilang alhamdulillahirobbilalamin, nanti semuanya Amsal semuanya begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Tanda orang. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah tadi ditutup dengan menyanyikan Mars bersama-sama dan juga Ini bawaan dari siapa, Dek? Emang sudah jual? Alhamdulillahirobbilalamin telah tadi ditutup dengan bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pramuka bersama-sama terus menyanyi.
Dan tibalah kita di penghujung acara kita. Demikian rangkaian virtual reuni Sunan Gunung Jati Festival 2020. Terima kasih terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu menyaksikan acara ini, dan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang telah menyempatkan hadir di virtual reuni ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Mega Lestari. Dan saya Nur Huda Fadila Nugraha SGD, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sukses ya untuk semuanya. Selalu sehat selalu kakak-kakak semua. Selalu sehat selalu. Sukses buat. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Amin. Amin. Untuk dapat melanjutkan kegiatan karena azan maghrib sebentar lagi akan berkumandang. Murid. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Wow. Dadah, Kak Afri. Erna. Sampai jumpa kakak-kakak. Ya, terima kasih ya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.